Sabar. Posisinya aja deh Pak. Kan saya udah sampaikan Oh, di si ini depan udah pasti. Kalau di belakang tengah saya rasa kita cukup bisa ada pergantian. Tergantung proses nanti pemerintah dan DPR. Saya sendiri akan melapor ke Bapak Presiden. Namun kan banyak netizen penggemar sepak bola Indonesia bertanya-tanya, ya, penasaran dengan ucapan dari Pak Ketua Umum Pak Erick Thohir bahwa ada akan OTW ke sini 2 pemain lagi, 2 pemain di lini depan kita. Nah ini tentunya untuk mengantisipasi ketika Ole tidak bisa bermain. Makanya sangat disayangkan. Melakukan ini apabila yang bersangkutan belum setuju, apalagi keluarganya. Jadi letter of consent yang kita pegang itu adalah salah satu yang memang menjadi acuan kita. Jadi ya doakan saja prosesnya bisa cepat, sesuai yang tadi Pak Waketum sudah sampaikan. Kemudian nanti kita akan langsung lanjut ke proses berikutnya untuk mereka sendiri agar segera bergabung. Kejutan besar akhirnya terjadi. Erick Thohir ungkap akan ada naturalisasi terbaru jelang round 4, posisi striker Erling Haaland dan Joel Piroe merapat. Kabar yang selama ini hanya dianggap rumor akhirnya menjadi kenyataan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, secara mengejutkan mengungkapkan bahwa akan ada naturalisasi terbaru jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Lebih mengejutkan lagi, nama yang muncul bukan sekadar pemain biasa, melainkan 2 striker Eropa papan atas, Erling Haaland dan Joel Piroe. Langkah ini jelas menjadi salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Jika benar-benar terrealisasi, timnas Indonesia akan memiliki salah satu lini serang paling menakutkan di Asia, bahkan bisa disejajarkan dengan tim-tim elit dunia. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang berani mengambil langkah besar. Ia tidak puas hanya dengan prestasi di tingkat Asia Tenggara, melainkan ingin membawa Indonesia ke panggung dunia. Naturalisasi menjadi salah satu strategi utamanya. Namun, publik tidak pernah membayangkan bahwa target naturalisasi bisa menyentuh nama sebesar Erling Haaland, striker fenomenal yang dikenal sebagai mesin gol di Premier League bersama Manchester City. Pengumuman ini sekaligus menjadi bukti bahwa Erick Thohir tidak main-main. Dengan dukungan penuh pemerintah dan DPR, serta jaringan internasional yang dimilikinya, mimpi besar tampil di Piala Dunia bukan lagi sekadar wacana. Erling Haaland, mesin gol dunia. Nama Erling Haaland sudah tak asing di telinga pecinta sepak bola. Lahir di Leeds, Inggris, namun membela Norwegia, Haaland dikenal sebagai striker paling produktif di dunia Eropa. Statistiknya di Manchester City sudah cukup membuktikan, puluhan gol dalam semusim, rekor demi rekor ia pecahkan sejak datang ke Premier League. Jika benar-benar merapat ke timnas Indonesia, kehadiran wajah sepak bola nasional. Bayangkan, Garuda akan diperkuat salah satu striker terbaik di dunia, sesuatu yang bahkan belum pernah dibayangkan sebelumnya. Selain Haaland, Indonesia juga kedatangan Joel Piroe, striker asal Belanda yang kariernya melejit di Inggris. Meski tidak sepopuler Haaland, Piroe memiliki keunggulan dalam hal finishing dan konsistensi mencetak gol. Di klubnya, ia kerap menjadi andalan berkat ketenangan di kotak penalti dan kemampuannya membaca ruang. Kehadiran Piroe akan menjadi pelengkap sempurna bagi Haaland, menciptakan duet maut yang bisa membuat lini pertahanan lawan porak-poranda. Kedua striker ini direncanakan langsung disiapkan untuk tampil di round 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Indonesia berada di grup yang sangat berat, bersama tim-tim seperti Arab Saudi, Irak, Jepang, dan Korea Selatan. Dengan skuad sebelumnya, peluang Garuda dianggap kecil. Namun, dengan tambahan Haaland dan Piroe, peta kekuatan bisa berubah drastis. Lawan yang sebelumnya percaya diri, kini harus menyiapkan strategi khusus menghadapi lini depan Indonesia. Pertandingan perdana melawan Arab Saudi pada tanggal 8 Oktober tahun 2025 akan menjadi panggung sejarah. Seluruh dunia pasti akan menoleh, ingin menyaksikan debut 2 striker Eropa tersebut dengan seragam merah putih. Banyak yang beranggapan naturalisasi adalah solusi cepat. Namun, dalam konteks ini, langkah Erick Thohir jelas merupakan strategi jangka panjang. Meningkatkan level kompetitif. Dengan hadirnya striker kelas dunia,
pemain lokal akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas. Membangun reputasi global, nama besar Haaland akan membawa Indonesia menjadi sorotan media internasional, menaikkan gengsi sepak bola nasional. Meningkatkan infrastruktur dan investasi. Kedatangan bintang top dunia akan memicu masuknya sponsor besar, meningkatkan ekosistem sepak bola tanah air. Target Piala Dunia 2026. Tujuan utama langkah ini tentu jelas, memastikan Indonesia tidak hanya ikut serta, tetapi benar-benar lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Kabar ini langsung mengguncang publik Indonesia. Supporter yang selama ini selalu mendukung dengan setia akhirnya merasa mimpi mereka benar-benar digapai. Stadion dipastikan akan penuh, tiket ludes dalam hitungan jam, dan seluruh negeri akan bersatu memberikan dukungan. Media sosial dibanjiri komentar, tantangan besar yang harus diatasi. Adaptasi Haaland dan Piru. Mereka harus cepat menyatu dengan gaya bermain Asia dan iklim kompetisi di kawasan. Chemistry Team. Dua striker ini harus bisa bekerja sama dengan rekan-rekan lokal, agar tim tidak bergantung pada individu. Ekspektasi tinggi. Kehadiran bintang kelas dunia otomatis membawa tekanan. Publik berharap hasil instan, terutama kemenangan melawan tim besar. Namun, dengan dukungan penuh dan manajemen yang solid, tantangan ini bisa diubah menjadi motivasi. Efek domino bagi sepak bola Indonesia. Kehadiran Haaland dan Piru tidak hanya berdampak pada timnas, tetapi juga liga lokal akan mendapat sorotan lebih besar, karena semua orang ingin melihat bibit muda yang bisa bermain bersama mereka. Pemain muda akan lebih termotivasi berlatih keras, karena melihat bahwa Indonesia serius membangun tim kuat. Brand global timnas Indonesia akan meningkat pesat, membuka peluang pertandingan persahabatan dengan tim besar dunia. Kejutan besar akhirnya benar-benar terjadi. Erick Thohir berhasil mengungkap bahwa Erling Haaland dan Joel Piru akan menjadi bagian dari naturalisasi terbaru timnas Indonesia jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Langkah ini bukan hanya sekadar strategi instan, tetapi bagian dari visi besar membawa Indonesia ke panggung dunia. Dengan kombinasi Haaland, Piru, dan pemain naturalisasi lain seperti Tom Haye atau Victor Gyökeres, ditambah talenta lokal, Garuda kini memiliki peluang nyata untuk mewujudkan mimpi yang selama ini terasa. Jika debut keduanya berlangsung manis, bukan tidak mungkin Indonesia benar-benar terbang tinggi menuju Piala Dunia 2026. Langkah besar kembali tercipta dalam perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Setelah melalui pembahasan panjang, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya menyetujui pengajuan dua pemain naturalisasi yang diajukan oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Nama yang mencuat tentu bukan pemain